Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amsal 23 ayat 17 dan 18, demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi saudaraku, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman Tuhan berkata, jangan hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Kenapa bisa iri? Karena kita melihat mereka lebih dari kita tentang sesuatu hal. Jadi sifat iri memang ada itu kepada setiap orang. Ada sifat iri itu ada dalam setiap orang. Ya. Karena apa? Memang kita sudah memilikinya ketika Adam berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Iri hati itu dosa. Iri berarti tidak senang dengan kelebihan orang lain, tidak senang dengan kesuksesan, keberhasilan orang lain, tidak senang dengan pencapaian, tidak senang dengan raihan yang diperoleh oleh sesama kita. Kita iri. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Sekalipun ada orang mengatakan iri positif, ya itu hanya untuk memoles ya kata iri tadi, iri positif. Iri tidak senang dengan kelebihan orang lain. Saya kira maksud dari iri positif adalah kita melihat kelebihan orang dari kita, kesuksesan orang melebihi kita, tapi kita ingin seperti dia, gitu ya. Jadi kita iri tapi positif. Kita melakukan usaha yang lebih supaya bisa seperti dia, bahkan melebihi dia. Jadi semacam motivasi. Karena kita iri, tetapi menanggapinya secara positif. Ya, itu pendapat beberapa orang ya, pendapat beberapa orang. Nah, tapi bagi saya iri itu ya tetap cenderung negatifnya. Iri hati itu negatif. Ya, kalau memang kita ingin seperti orang lain, tak perlu juga kita melihat orang lain. Ya, pandanglah Tuhan. Kalau kita memandang Tuhan, kita mengikuti apa maunya, kita akan maju. Tak perlu kita melihat kiri kanan. Nah, kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan tentu membawa kita semakin naik, bukan semakin turun, menjadi kepala bukan ekor. Artinya kita akan menjadi orang-orang yang mengendalikan, orang-orang yang memimpin, orang-orang yang mempengaruhi, orang-orang yang menjadi berkat, orang-orang yang kenamaan, orang-orang perkasa di bumi. Kalau kita benar-benar ikut Tuhan ya, kalau kita benar-benar ingin belajar ya, belajar tentang hal-hal yang memberi dampak yang baik gitu ya, menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil. Nah, kita alangkah baiknya kita memandang Tuhan ya. Tentu kalau kita memandang Tuhan ya kita belajar ajarannya kan gitu. Ajarannya berarti firman-Nya. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dari hikmat itulah kita akan beroleh keberhasilan demi keberhasilan. Karena kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan beroleh hikmat. Ya, hikmat akan membawa kita kepada keberhasilan demi keberhasilan. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata jangan iri kepada orang-orang berdosa. Jadi memang ada keberhasilan yang dicapai oleh orang lain tetapi di dalam dosa. Sehingga mereka disebut orang-orang berdosa, orang-orang yang hidup dalam dosa. Jangan iri kepada orang-orang berdosa. Kalau hartanya bertambah tapi dari korupsi, kenapa kita iri, kenapa marah? Kalau dia mendapat sesuatu dengan tidak adil, ya
memperoleh jabatan karena mungkin ya dengan menyuap atau mungkin cari muka atau mungkin secara paksa menyingkirkan orang lain supaya dia naik. Kita tidak perlu iri dengan orang-orang tersebut. Kita tidak perlu iri. Tuhan mengatakan itu nanti akan lenyap. Orang-orang seperti itu akan lenyap. Memang seketika kita melihat dia berhasil, sukses, gemuk dia, berhasil dia. Ya, sepertinya apa yang dilakukannya lancar semua, mulus semua. Tidak. Tuhan mengatakan lihat endingnya. Kamu tidak akan menemukannya lagi. Jadi tidak perlu iri dengan mereka yang berdosa. Ya, di dalam keberdosaannya mereka berhasil, sukses ya. Tidak perlu iri, lakukan aja bagian kita. Memang perjalanan orang benar itu lambat. Lambat tapi pasti. Ya. Firman Tuhan berkata berbahaya kalau itu ada orang yang cepat kaya gitu, cepat kaya. Itu biasanya nggak bertahan lama. Tetapi kalau dibangun dari awal, dari kecil semakin besar, semakin perlahan itu yang dikehendaki Tuhan. Sesuai firman Tuhan Amsal 4 ayat 18 yang mengatakan bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Cahaya fajar itu kan perlahan-lahan dari ufuk timur muncul tanpa kita sadari pelan-pelan dia naik. Menit demi menit, jam demi jam, berjam-jam sampai rembang tengah hari benar-benar bersinar terang ya di atas kepala sehingga menerangi semua yang ada di bawahnya. Kira-kira seperti itu jalan hidup orang benar itu. Dia perlahan-lahan. Dan firman Tuhan juga berkata, kalau kita kalau dipercaya perkara-perkara kecil akan dipercayakan lagi perkara-perkara besar. Karena sesuatu yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi tidak usah iri kepada orang berdosa yang tiba-tiba kaya, tiba-tiba punya mobil, rumah, tanah, tiba-tiba. Tidak usah. Lakukan aja bagian kita. Ya kalau memang ada orang yang berhasil dengan jalan yang benar, ya kita bersyukur, puji Tuhan. Ya, karena ya ada orang memang berhasil dengan kerja kerasnya yang luar biasa. Ya puji Tuhan. Tapi ada juga orang karena cinta uang, mencari harta, habis-habisan. Ya. Itu pun kita tidak perlu iri. Buat apa dia punya itu semua tetapi hubungan dengan Tuhan itu bermasalah. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak ada. Ya. Untuk apa? Ketika ada pencobaan datang, wah kita nggak bisa tahan. Nggak bisa bertahan karena kita tidak disertai Tuhan. Kita tidak bersama dengan Tuhan. Sehingga lebih baik kita, apa yang kita punya saat ini yang diberkati Tuhan, yang kita kerjakan diberkati Tuhan, mungkin tidak banyak, masih sedikit demi sedikit, ya bersyukur saja karena kita dalam keadaan benar ya, status kita status benar gitu, dan kita ada di pihak Allah. Nah, kita ada bersama dengan Tuhan, tidak ada masalah. Sehingga pencobaan datang pun Tuhan akan menemani kita untuk menanggungnya. Tuhan menyertai kita untuk menyelesaikannya, menghadapi masalah itu, menghadapi pencobaan itu, menolong kita. Tuhan Immanuel itu menyertai kita. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ada masa depan, ini firman Tuhan. Masa depan itu ada. Artinya apa? Kehidupan di depan itu nyata, ada. Kenapa nyata? Firman Tuhan mengatakan. Kalau firman mengatakan sesuatu, saya mengatakan itu nyata. Nyata artinya real, itu benar gitu loh. Firman Tuhan berkata masa depan itu sungguh ada. Sungguh ada, nyata, ya, ada itu nanti. Sekalipun belum kita sampai di sana. Belum kita melihatnya, tetapi iman kita sudah ada di sana. Menurut firman ini, kita imani, kita percaya bahwa memang masa depan sungguh ada. Ada. Tidak perlu kita fokus dengan hal-hal yang sekarang. Ada masa depan. Oleh sebab itu, biar kita bangun step demi step, langkah demi langkah itu dengan benar. Supaya di masa depan nanti kita juga benar berkenan kepada Tuhan. Ya. Di masa depan itu status kita berkenan kepada Tuhan. Itu yang terbaik.
Buat apa kita saat ini punya ini itu, ya punya nama baik, ya punya pengaruh yang besar saat ini, tetapi di masa depan Tuhan tidak berkenan. Untuk apa? Ya, hidup di dunia sementara saja. Umur manusia singkat saja. Umur manusia jarang yang lewat 100 tahun. Rata-rata 60, 70 itu sudah selesai. Sehingga sangat disayangkan kalau umur yang hanya sesingkat itu disia-siakan. Ya. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan senantiasa, terus-menerus. Bukan sesekali, bukan setiap minggu, bukan 2 hari sekali. Senantiasa tetap takut akan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, sikap hati kita tetap menghormati Tuhan, tetap memandang Tuhan. Segala sesuatu kita apakan dengan Tuhan. Ibaratnya Tuhan itu sebagai apa ya? Sebagai penguji. Contoh apa yang mau kita lakukan, coba uji kepada Tuhan, uji dengan firman Tuhan. Benar enggak ini? Benar enggak ini? Ya, jadi firman Tuhan itu sebagai pengontrol, sebagai penguji, sebagai pengendali atas apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, biar diuji sama firman Tuhan. Ketika firman Tuhan menolak, tidak tepat, tidak benar, maka kita juga menolaknya. Sehingga dapat dikatakan firman Tuhan itu mengendalikan kita. Firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Takutlah akan Tuhan, masa depan sungguh ada. Jangan hatimu iri kepada orang-orang berdosa, dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.